Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Saika Ariba, NIM 1905 111385. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya berasal dari kelas Koperasi 4 dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Baik, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah teori ekonomi makro, di sini saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya grafik 7.13, efek perubahan kurva permintaan atau AD, dan kurva penawaran atau AS, ke kiri, ke kanan, dan secara berserentak. Dalam teori ekonomi makro, telah dijelaskan bahwa keseimbangan umum perekonomian digambarkan dengan kurva permintaan agregat AD dan kurva penawaran agregat AS. Kurva permintaan agregat menggambarkan permintaan total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran agregat AD menggambarkan volume barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama periode tertentu pada tingkat harga tertentu. Kurva AD dan AS berpotongan pada tingkat harga dan output tertentu yang menunjukkan titik keseimbangan umum, yaitu keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan harga umum. Keseimbangan dapat berubah apabila terjadi perubahan pada kurva AD dan AS. Kurva AD dapat digambarkan dari turunan kurva keseimbangan pasar barang dan jasa (IS) serta dari kurva keseimbangan pasar uang (LM). Kurva AS merupakan kurva keseimbangan dari sisi produksi output total yang ingin diproduksi pada tingkat harga tertentu (ceteris paribus). Dalam jangka pendek, interaksi AS dan AD menentukan tingkat output, pengangguran, dan inflasi. Sedangkan dalam jangka panjang, AS merupakan faktor umum dalam pertumbuhan ekonomi. Kurva penawaran agregat berperilaku dalam jangka pendek dibandingkan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel, sedangkan dalam jangka pendek, harga bersifat kaku. Pandangan yang sederhana tentang kakuan harga menggambarkan kurva AD dalam jangka pendek berbentuk horizontal. Baiklah, kita masuk perubahan AD dan AS ke kiri. Dapat kita lihat, kalau bergeser ke kiri berarti terjadi penurunan, di mana titik awal keseimbangan adalah E0, di mana tingkat harga adalah P0, dan pendapatan nasional real atau Y0. Kurva AS akan bergeser menjadi AS1 apabila 1. Harga bahan mentah yang diimpor meningkat, 2. Nilai mata uang domestik merosot, 3. Pajak impor dan pajak lain bertambah, 4. Upah kerja meningkat. Perubahan ini terjadi karena harga yang tadinya PO0 naik menjadi PO1 dan pendapatan nasional real dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Selanjutnya, perubahan ini akan mengurangi permintaan agregat dari AD menjadi AD1. Maka muncullah titik keseimbangan baru, yaitu E2, yang menggambarkan tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Baiklah, mari kita masuk ke pergeseran perubahan AD/AS ke kanan. Kurva AS bergeser ke bawah atau ke kanan dari AS menjadi AS1 apabila 1. Kemajuan teknologi berlaku. 2. Pajak pemerintah diturunkan.
3. Infrastruktur bertambah baik. 4. Administrasi pemerintahan lebih efisien dan sangat membantu dalam menggalakkan kegiatan swasta. Di mana titik awal keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Perubahan ini terjadi karena harga yang tadinya PO turun menjadi P1 dan pendapatan nasional real dari Y0 meningkat menjadi Y1. Peningkatan yang terjadi pada pendapatan nasional akan mempengaruhi pertambahan pada kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat dari AD menjadi AD1. Maka muncullah titik keseimbangan baru yaitu E2 yang menggambarkan tingkat harga pada P2 dan pendapatan nasional real pada Y2. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.